Tidak ada hurufnya, tidak ada suara, tidak ada kalimatnya, tapi ada dalam bacaan. Maka Nabi Muhammad itu secara zahir diperintah oleh Allah. Apa ayat pertama? Baca. Baca. Itulah. Membaca yang tidak ada huruf, tidak ada kalimat, tidak ada suara. Maka orang kita dulu berkata, alam tak kambang nak jadi guru, itulah kalam. Nah, inilah yang dibaca. Jadi kalau sampai dibaca level itu, kita bisa berkalam dengan apapun. Angin kencang, rumah kita ada pohon kelapa sangat tua. Tapi karena kita bisa berkalam, angin bisa lari. Kita suruh pergi ke seberang. Berkuranglah. Kata kuncinya adalah kalam. Kita mampu berkalam dengannya. Kan ada kadang-kadang Bu, tidak masuk logika. Iya, tapi kita membaca. Baca. Mendung. Kalau kami di kampung ada namanya jemuran. Jemuran tuh padi yang udah diletakkan di atas tikar. Ya. Pas baru datang hujan. Lebat sekali, kan terdengar Bu dari jauh. Tapi karena kita pandai berkalam, pandai bernego, membaca, boleh di level awal untuk mendatangkan makrifat pakai kunci-kunci itu, boleh langsung. Engkau sangat durhaka kepada Rabbmu. Pergilah engkau ke sana. Ada kehidupan yang harus diperhatikan di sini. Dia kadang ada sampai, tapi belum sampai dekat kita, kering dia. Kadang sampai, tapi seolah di batas. Itu terjadi banyak dilakukan oleh sahabat kita, terutama untuk masalah yang banyak. Apa masalah yang banyak? Anak keponakan menikah. Pas sedang menikah, hujan sangat lebat. Dikhawatirkan banjir, pernikahan, kacau ributnya. Maka kampung tuh di pagarnya. Jadi kampung tidak ada hujan. Kampung sebelah, lebat hujan. Itu nunggu perintah juga. Ya. Makanya baca dulu. Itu yang baca tuh. Bukan cita-cita hajat dan kehendak kita. Begitu pandang, dengarkan itu. Bantu. Tak perlu dipuji oleh orang. Itulah yang disebut ilahi anta maksudnya. Redha Allah. Kalau Allah lah redha, semuanya mudah. Lebih sulit membalikkan telapak tangan. Kalau Allah udah tidak masuk dengan akal sehat. Melampaui akal sehat. Jadi kalau tidak sampai level itu, tidak bisa lagi kita membaca, nampak Allah di mana-mana. Yang ada kebalikannya. Sudah ingat waktu kita kecil-kecil dulu mudah. Di kampung itu ada kolam ikan biasanya. Di rumah-rumah. Ada kolam ikan kadang di belakang rumah. Kalau kolam ikan di kampung itu kadang banyak katak di dalam. Itu karena kita tidak pandai membaca, begitu nampak katak, ramai-ramai mengambil batu, lempar. Begitu katak naik, lempar. Kita bangga berbuat kezaliman itu. Mati hebat. Bangga kita. Karena belum membaca. Tapi kalau sampai di level ini, begitu nampak dia berkesusahan, apa yang terjadi? Kadang-kadang Bu, kajian makrifat ini dipakai oleh orang yang tidak mengkaji makrifat. Di Eropa itu kadang kita temukan. Kemarin di acara apa itu? Itu ada kucing terjebak di dalam lubang yang sangat dalam. Turun kepolisian itu mengambil kucing yang ada di dalam
kucing juga. Nah, dia tidak mengkaji marifah, tapi menyebut apa istilah kalau sekarang tuh? Nah, begitulah kalau sampai di kajian marifah. Jadi jangankan manusia, ya, binatang pun diberlakukan yang sama karena dia satu rumpun. Abahnya sama-sama Muhammad, bukan Abah Anies Baswedan. Ya, abahnya sama, ayahnya sama. Jadi abah itu bahasa Arab. Abah, abu, sama bahasa Arab. Daripada papi ya, papi itu tidak bahasa Arab. Papo manya. Abah. Jadi abuya sama tuh. Abuya kalimat dari abah. Abah ya abuka, bapak. Jadi beda dengan kiai. Ya, kiai arti kalau abuya bahasa Arab. Tuh. Itu Rasulullah katakan, sia-sia kalau nampak Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah." Tiada aku pernah melihat sesuatu melainkan aku lihat Allah sebelum melihatnya. Jadi Abu Bakar itu Allah dulu yang nampak oleh dia sebelum melihat sesuatu. Berarti jauh lebih tajam makrifat Ibu ya. Allah dulu yang nampak. Jadi kalau ibarat lewat kita di rumah, rumah Bu Ajah. Begitu nampak rumah itu, yang nampak Bu Ajah dulu. Ini rumah Bu Ajah nih. Bu Ajah mana? Bu Ajah TBB. Telalat bawah bibir. Itu dia. Itu jadi Bu Ajah dulu yang nampak dari dulu. Begitu nampak rumah, Bu Ajah nampak, wajahnya nampak. Nah itu pemahaman Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu seperti itu. Maka kalau nampak Allah sebelum melihat sesuatu, tentu kalimatnya pasti sempurna. Dia pasti berada. Hari ini kan banyak kita temukan Bu. Anak-anak muda, ya. Begitu kita kenalan, dia pakai lengan panjang. Lengan panjang. Tapi begitu sampai di tempat kita, dia ganti dengan lengan pendek, tato semuanya badannya. Gimana kalau kaji? Kira-kira bagaimana caranya? Sebelum beraja Negatif ya. Tapi setelah beraja ya mulai. Jadi kalau nampak Allah di sana, tidak akan menghina. Tidak akan menghina. Nah, inilah bedanya, Bu. Ini bedanya. Jadi kalau kita belum sampai, apa yang kira-kira ya? Cemana kalimat rendahnya? Cemana kalimatnya? Ini Bu aja di postingnya ada prajurit rombongan Hercules ya. Aco Pak ya. Aco Pak. Iya. Kalau tidak sampai di level ini apa terjadi? Kalau tidak pandangan seperti ini. Tapi kalau sudah sampai di level ini, tidak ada masalah. Tidak ada yang ditakutkan. Tidak ada yang dirisaukan. Dia tidak akan pernah satu alamat, tidak akan pernah bisa disatukan baut 9 dengan mor 10. Tidak bisa. Tidak bisa. Dipaksakan, longgar. Artinya, kalau kita niat baik, sejahat apapun dia tidak akan pernah bertemu dengan kita. Kapan dia bisa bertemu? Kalau dia berubah niat kepada niat yang baik, maka bertemulah. Maka disebut kebersamaan. Maka dibuat kajian-kajian kita, ada penyanyi kita namanya Indahnya Kebersamaan, Bu ya. Itu kajian makrifat sebenarnya. Cuma belum apakah benar sampai dia di level itu, tapi itulah kenyataannya. Cuma ada kita pandai menendangkan indahnya kebersamaan, ya. Jadi ternyata seluruh aspek kajian makrifat.
Maka di kajian dunia, di kajian zahir insan, itu pelaksanaan di insan ini adalah batin, hanyalah keindahan, keserasian. Betul. Tubuh ini tidak mau makai insan ini kalau tidak keindahan, tidak serasi. Jilbab kuning, bajunya ungu. Kira-kira masuk enggak, Bu? Itu dipakai di tubuh nih. Gelisah enggak, Bu? Enggak pede dia, Bu. Karena rohnya, itu dia, enggak nerima. Jadi dia tidak pernah salah alamat. Asal salah alamat, binasa dia. Maka datang kau pergi arisan, itu yang asal alamat. Itu tidak berani duduk di depan, Bu. Kau dapat duit je. Apa gitu dia? Orang bilang awak dia. Iya. Itulah dia. Berarti dia, maka tidak perlu kita waspada lah gitu, Bu. Padahal sebelum pakai dan bilang tidak cocok loh. Iya ngomong dia. Dia maha tahu. Pakai juga. Dia maha tahu. Yang lebih mantapnya, baju ukuran kita tuh M. Dikasih double X kan. X kan. Terus coba pakai. Tentu cuma orang-orang lain gedang. Ini kan. Anda pendek jalannya. Begitu ya. Jadi nampak Allah sebelum melihat. Pasti kebesaran. Itu Abu Bakar. Kalau Umar, wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah ba'dah. Jadi kalau Umar, dia tidak pernah melihat sesuatu itu, melainkan setelah dilihatnya, melainkan aku lihat Allah sesudahnya. Berarti sesudah. Kalau Abu Bakar sebelum melihat Allah dulu dilihat. Kalau Utsman setelah melihat itu terbacalah Allah. Mungkin kita di level ini mungkin banyak ya. Begitu dia masuk bertato, mulai berkata, tapi sadar itu kan Allah yang ingin melihatkan kebesarannya. Aman kita. Tapi kalau dapat yang seperti Abu Bakar ya, maka Abu Bakar itu diakui oleh Nabi. Diakui oleh Nabi. Yang pertama, dia tidak pernah ragu dari awal. Maka Nabi mengatakan Islam juga dia yang pertama. Pandangannya beda. Beda pandangannya. Ya. Itu Umar. Lalu Utsman. Ma'ah. Wa ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allahu ma'ah. Jadi tidak melihat di sesuatu melainkan dia lihat Allah besertanya. Jadi setiap mandang sesuatu itu nampak Allah terus. Nampak Allah terus. Allah nampak. Nampak ibu tuh cantik. Suaminya pendek. Bibirnya sumbing. Giginya ompong. Kira-kira gimana, Bu? Kalau masuk kepada Utsman. Langsung nampak. Maka pandangan orang berilmu berbeda. Setiap pandangan orang berilmu itu adalah zikir. Dan diamnya adalah fikir. Modal semua itu hanyalah waktu. Tapi kalau modal semua waktu, setiap pandangannya zikir. Diamnya pikir. Maka tafakkaru, berpikir sejenak tentang kebesaran Allah lebih utama daripada ibadah 1 tahun ibadah sunnah. Modalnya adalah waktu. Ini dan tutup dulu sebentar Bu aja. Ini kalau enggak dia diganggu, dia nelpon. Pesawat kan loh. Aman ya Pak deh. Oh terputus dia rupanya. Terputus dia rupanya Pak. Lanjut. Ali dan kata Ali karamallahu wajhah, ma ra'aita syai'an illa wa ra'aita Allah. Tiada aku lihat sesuatu melainkan aku lihat apa di halaman sesudahnya? Aku lihat
Allah di dalamnya. Maka semua atau sekalian dalil itu dan hadis dan perkataan sahabat hendaklah engkau bicarakan kepada guru yang mursyid. Guru yang mursyid yakni guru yang sempurna, maka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada ia berhimpun dan tiada ia bercerai dengan sesuatu adanya. Intaha. Maka di kajian makrifat tidak ada guru. Yang ada hanyalah guru yang mursyid, guru maha guru. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah naib ya, kajian-kajian yang dibuat itu ya, bisa mendewakan guru, maka akhirnya bisa guru membodohi murid dan murid menipu gurunya. Itu terjadi ya. Tapi di kajian makrifah guru yang ada hanyalah guru yang mursyid, yakni guru maha guru. Itulah Allah. Sang apa namanya? Jadi ustadz hanyalah penuntun memberikan kunci-kunci kepada setiap kawannya, sahabatnya. Siapa yang aktif maka bisa lebih, muridnya itu jauh lebih sempurna daripada yang tukang beri kunci. Itu tergantung kita lagi. Itu di film ma'rifah. Jadi beda di kajian thariqah. Thariqah. Kalau ibu, ini bunda mungkin ya, kampungnya banyak thariqah ya. Itu beda. Beda. Ya. Suluk itu salah satu cabang untuk masuk bertemu kepada yang bernama Allah. Suluk itulah salah satu ranting untuk masuk bertemu Allah. Cuma kadangkala ya itu tergantung ketajamannya. Tapi kalau kita masih banyak bersyarat, maka tidak sampailah kepada yang bernama Allah. Paham ibu yang disebut bilang syarat itu? Wasilahnya banyak. Ini. Akhirnya asik di jalan nih. Tidak jadi ketemu. Karena kita pernah menyampaikan pemahaman itu di level itu yang waktu itu dihadiri rata-rata yang digelar khalifah. Jadi yang kita bahas adalah di halaman berapa itu? Yang 0 titik alif. Wahdah, ahadiyah, sampai cuma dibahas 1 titik. Jadi tentu untuk sampai di level 1 titik, kita bertemu yang bernama cahaya. 4 ya. Ternyata bukan sih, yang satu lagi. Di sini Bu aja. Yang titik itu berapa tuh ya? Yang titik. Di halaman 13 tuh. 12. Halaman 12. Itu dia. Jumpa. Halaman 12. Ada ruang hampa, ada 1 titik, ada alif. Ketemu ya. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Kita bahas 1 titik saja. Ternyata ya belum ketemu. Jadi bukan
mudah ternyata. Nah, kenapa tak ketemu? Mungkin ada satu sampul tali yang belum terlepaskan dalam akal dan pikiran. Apa sampul itu? Wajib melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Nah, itu mungkin tidak terbahas mungkin ya. Nah, maka enggak pernah ketemu. Jadi habis tahun berganti tahun dibuat. Habis tahun berganti tahun. Habis tahun berganti tahun. Maka sebelum kita bertemu dengan itu, ya kita tidak punya kekuatan. Kita tidak punya apa-apa. Jadi kalau di kajian ini, ya, untuk apa kita berkenalan kalau tidak akan bertemu? Untuk apa kita melakukan pertemuan kalau bukan untuk dinikahi kalau ibarat hubungan manusia sesama manusia. Untuk apa kita menikah kalau tidak akan menyatukan diri dengannya? Betul? Bagaimana nikmat menyatukan diri? Wala uzunun. Menyatukan tubuh insan sesama insan masih bisa dibayangkan, tapi menyatukan diri tajalli zat tidak bisa terbayangkan. Maka dibuat yang utuh itu 100% itu pasti setelah melalui kematian kedua. Makanya tingkat para wali, setiap telah diketahui oleh manusia dia wali, dia tidak redo hidup di dunia zahir, dia ingin cepat bertemu dengan Rabbani. Karena ingin mendapatkan kepuasan sesungguhnya. Nanti dia, itu dia. Jadi kalau belum sampai level itu ya hubul jauh ya, hubul jauh. Hubul jauh itu kan maksiat batin, ya. Ingin disebut, nah ingin disebut. Ini kadang-kadang sesuai membahas perangnya awak lo kadang kajian ini jauh. Lanjut ya. Lanjut di halaman 6. Berarti masuk yang baru. Tadi sudah sampai intaha. Kita. Titik 4 itu. Itu ciri-ciri kitab makrifat. Intaha. Dan lagi baris keberapa? 1, 2, 3, 4. Baris keempat ya. Dan lagi bermula inilah jalan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan musyahadah. Apa musyahadah itu Bunda? Ingat syahadat? Asyhadu alla, persaksian. Jadi jalan musyahadah. Jalan yang menyaksikan Allah. Ya. Menyaksikan Allah Ta'ala berarti hadap yang tiada bermasa, tiada berkesudahan, tiada berkira, dan tiada luput, tiada lupa, dan tiada berkeputusan. Senantiasa siang dan malam, itulah jalannya yang sebenar-benar makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam jaga, tidur, tiada lupa sekejap pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti lupa, mati kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kayak gitu lagi kan? Bagaimana caranya? Hadap yang tiada bermasa, tiada berkira, tiada lupa, jaga, ya, tidur, semua waktu sama, pagi, siang, dan malam. Apa hadap itu? Keyakinan mutlak. Berarti wajib kita matikan diri. Wajib. Nah, kan tidak bisa Bu. Kalau masih ada kalimat saya, berarti belum muncul Allah.
kita wajib mengkaramkan. Karam itu apa arti karam itu? Tenggelam. Tenggelam, panah. Maka kalau kita masukkan ke dalam ya, apa katanya situ? Inilah tiada lupa barang sekejap, inilah kepada Allah Ta'ala makrifat, menghilangkan hal pekerjaan dunia dan merasakan ilmunya. Menghilangkan pekerjaan dunia disebabkan merasakan ilmunya. Bagaimana maksudnya? Tadi Bunda masak jam 9, jam 10 masak tadi? Pagi. Jam 5. Siang tak sempat lagi dia. Menghilangkan pekerjaan dunia. Karena bisa merasakan ilmu, berarti karam. Bagaimana menghilangkan? Berarti ibarat ya, siap sholat subuh, masak. Ini kan ada instruksi itu. Masak. Apa ya? Masak itu. Masak. Buat sempade. Sempade. Giliang lado, giliang bawang, giliang selama kita mendengarkan ini, hilanglah pekerjaan dunia. Allah yang bekerja gitu. Disebabkan ilmunya. Itu beda rasanya. Bahkan nampak berserak saja, selama akan merasakan ilmunya. Bersihkan. Begitu sterilnya, Bu. Maka kajian-kajian ini, orang dulu ada, Bu, masa apa namanya? Masa ubi tapai. Ya, tapai ya, buat tapai. Itu bagaimana dulu orang dulu berkata? Beruduk nak ya, suci ya. Itu bentuk kajian makrifat itu. Cuma dia hanya zahir saja. Tadi. Yang kajian makrifat sesungguhnya, seperti itulah dia. Jadi bukan karena disuruh orang. Ini yang nyuruh. Berarti menghilangkan kerjaan dunianya disebabkan merasakan ilmu. Itu dia. Bukan kita tidak bekerja. Kita bekerja. Tapi bukan cita-cita hajat dan kehendak kita. Tapi ini yang disebut karam. Itu yang disebut karam. Itu yang karam tuh. Itu karam ya. Maka di sini disebut karam merasakan tadi merasakan ilmunya dan menghancurkan daripada pendapatnya, kan? Tidak kita lagi, Bu. Tapi Allah hilangkan pendapatnya. Maka berhimpunlah ia pada huruf. Maka tiada boleh dikata Allah. Bu, jangan dibilang, ini Allah nih. Allah yang masak. Tidak boleh. Tapi berhimpun dalam huruf, tapi tidak boleh dikata. Itu dia. Jadi ini ulur romani semua ya. Jadi kalau sampai di level itu, pastilah dia telah sampai pada huruf, tapi tidak boleh disebut dikata Allah. Ini Allah yang buat nih, ini Allah yang masak nih, tidak boleh. Tapi memang dialah sesungguhnya. Itu yang telah karam tuh. Namanya karam. Ya. Dalam kata Allah Ta'ala lagi, disinilah kita mematikan wujud kita dan zat kita dan sifat kita dan asma kita dan af'al kita, kerja kita. Maka apabila hapus, panalah kita,
tiada lagi kelihatan lagi kita, wujud kita, maka karamlah diri kita kepada Azza wa Jalla, berolehlah engkau, bertemulah gaib di dalam gaib. Wujud di dalam wujud, zat di dalam zat, sifat di dalam sifat, asma di dalam asma, dan af'al di dalam af'al, dan sir di dalam sir, rahasia di dalam rahasia, rasa di dalam rasa, maka binasalah engkau, dan di sanalah engkau menerima yang disebut zuk. Itu dia. Jadi memang ya, jadi selama masih ada kalimat saya itu kasarnya, tidak mau. Itu disebut karam. Gimana untuk sampai di karam? Mampu melihat Allah di mana-mana. Lalu merasakan ilmunya, ya, dan tidak lagi dia bisa bekerja dengan dunia, melainkan dengan merasakan ilmu. Jadi melepaskan pekerjaan dunianya dengan cara merasakan ilmunya. Itu kata kuncinya. Jadi untuk sampai di level itu, kita wajib melepaskan pekerjaan dunia dengan cara merasakan ilmunya. Nah, jadi kalau orang tidak sampai mengkaji itu kan apalah dia. Tidak boleh bekerja dunia, melainkan dengan cara merasakan ilmunya. Yang tidak boleh diucap tuh, jangan diucap Allah yang sedang bekerja. Tak boleh disebut. Nanti dibilang lakonai mahnya. Sejak mengaji dia ustaz ke lakonai mahnya. Itu dia. Inilah banyak lo mah caleg-caleg lo baik ikik ke tangan. Itu dia. Jadi yang sedikit-sedikit itu yang perlu kita ambil. Kalau seandainya ada kalimat haram, mungkin haram dibilang lagi kan gitu. Haram bekerja dengan dunia ini kecuali dengan merasakan ilmunya. Itu dia kalimatnya. Itu dia. Iya. Berarti Bu, kalau tidak sampai level itu sia-sia hidup ya. Kalau kita balik nih ya, kajian sia-sia. Capeknya dapat, ya, upat puji dapat, kecewa dapat. Yang paling mengerikan kecewa nih Bu. Ponik-ponik masa anda cubuk ini aja deh. Tidak inyo menyuruh orang, awak nak berbuat, kan rugi Bu ya. Tapi kalau inyo menyuruh, buat aja lah. Pasti ada yang mau mencoba, pasti ada yang ingin mencicipi. Allah yang suruh. Allah yang suruh bolak-baliknya. Kadang tetangga, kok tiba disuruh masak banyak apa disuruh? Buat aja. Rupanya setelah masak, kawan anak datang, Iko datang. Oh Iko tujuan. Dia maha tahu. Hamba yang tidak tahu. Kalau tidak sampai level itu, alhamdulillah, untunglah mak masak banyak je kau ni. Kalau tidak ya azab lah kalian. Padahal dia maha tahu. Jadi atur ya. Yang nyuruh orang itu datang pun juga dia. Itulah. Untuk apa? Untuk merasakan ilmunya. Ini emak si Anu ini pandai masak nih. Gimana untuk menguji pandai masak? Diyakinkan oleh teman-teman anaknya. Gimana caranya? Dibolak-baliknya. Ada instruksikan ke siko. Kok nak masak? Enak masak. 20 jam seboleh, iya anak pulang. Maka siap makan,
dapatlah jawaban tuh. Ya lo mak masakan mak. Oi, ku caro di Allah. Maka nampak Allah setelahnya. Siapa dia? Utsman. Itu dia. Utsman. Oh iya. Itu senang hati bu ya. Nih, patutlah tambah sayang abang lu. Ya lo mak masakan awak. Ndak abangnya. Wak takut abang nyebut lo mak. Deknya sayang ke awak. Nah, sobi lo mak berani teleponnya. Nah, itu dia. Gitulah Allah dia. Jadi enak hidup ya. Lapang jadi dunia. Lapang dunia. Habis sambal, alhamdulillah. Ndak habis sambal, alhamdulillah. Rupanya menantu ndak sempat masak di rumah. Makanya dengan ndak habis sambal, bisa dibawa ulang. Ibaratnya. Iya. Apa namanya? Ya kalau dimasak dengan rasa, yang makan tuh kena rasa. Pasti enak. Ini yang disebut tadi bertemu gaib di dalam gaib. Karena itu bu, rasa di dalam rasa. Maka masak di rumah itu dengan rasa. Sucikan zahir. Ambil wudhu. Nyuci beras dengan rasa. Asyhadu Allah. Ya doanya. Buang. Sebelum buang kata jangan buang. Siram lagi. Lanjut, jangan enggak cuci lagi, udah. Mungkin di situ ukuran rasa yang pol. Itu. Makanya copek-copek japak tuh makan. Telekonnya tidak pokoknya. Udah. Ini kita coba. Jadi kajiannya bisa kita coba di mana saja. Saya. Itulah. Maka dibuat di kajian fikih as-sidqun munji. Jujur itu indah. Jangan kau bahagiakan aku dalam kebohongan. Biarlah menderita asal dalam kejujuran. Kan gitu dalamnya. Iya. Cuma kadang terlalu jujur sakit hati. Jadi kalau orang lihat sampai kajian makrifah, makanya bu orang terkesan apa namanya bu ya? Karena dia tajalli. Diam dia. Enggak perlu ngomong dia. Enaknya enggak dijawab, cuma senyum aja. Maka man somatan aja, siapa yang diam itu pasti selamat. Betul bu? Itu hadis. Nah, tapi kalau awak lomaknya, ini diamnya tapi tentu kawan enggak diundang-undang lah celaka walaupun ni embuatnya. Lah baslemo dan buat lah masuk dia sempat di lamo mangnya. Jadi itu kecerdasannya, kearifan. Penuh dia punya. Nah, sampai di situ ada yang ragu. Oh, bunda. Ragu lendak lah. Agak putih-putih tangguh. Jadi kata kunci tadi, kalau betul kita bisa meninggalkan pekerjaan dunia dengan cara merasakan ilmunya, itu otomatis kita karam dan bertemu dengan gaib. Gaib dalam gaib. Itu deh, otomatis itu. Cuma untuk karena belum terbiasa ya. Tapi mudah itunya sebenarnya. Mudah. Ibu untuk rasa tuh yang udah mulai aktif dalam seminggu nih lihat dapetnya bu. Dari Selasa terakhir kemarin apa tuh? Lihat dapat sekali jadilah. Entah saat masak, entah saat pakai baju, entah. Ini kita yang tahu tuh. Entah kita mau berjalan,
ke sananya. Ikut dia, ikut aja. Nanti dicoba yang paling pas itu, Bu. Kalau ada membagi energi. Membagi energi itu bisa dengan cara, kan ada kadang-kadang, Bu, ini dengan izin Allah tuh ada aja nanti bukti ilmu, merasakan ilmunya itu salah satunya ada aja orang tolong doakan ya anak ampu agak baik gini. Itu Allah yang buat tuh, Bu. Enggak ada, Allah yang buat. Disuruh orang tuh. Lalu dengarkan. Mulai salat daim. Bisa katanya. Apa disuruhnya? Ambil air teh. Macam-macam, Bu. Ridwan yang mengalami kalau anak-anak demam, itu obatnya apa? Teh manis. Kemana-mana pergi, Bu. Itu tidak zahir, Bu. Teh manis. Demam anak tuh meraung-raung dan menggigau kena. Benar-benar. Kalau kami kampar menggigau. Apa namanya, Bu? Meracau dia. Kena terlalu panas. Ya. Lalu apa ditelepon? Udah, cari teh gelas. Teh gelas dicari. Lalu diapakan? Udah baca bismillah. Suruh minum sama dia 3 teguk. Tunggu 2 menit. 2 menit kemudian anak tertawa ya. Senyum-senyum. Udah hilang. Masalah. Jadi begitu kita kaji, kenapa teh disuruh? Rupanya anak yang menangis panas tadi, itu kan seluruh aksesoris sarafnya tegang ibaratnya, Bu. Lalu dibawa air yang mengandung unsur manis, terkejut dia, Bu. Analisa sendiri dia setelah itu. Oh itu hubungannya. Begitu dia tersentak. Itu dirasakannya. Inilah bertemu gaib dalam gaib tadi. Tanpa disadari, motoriknya apa semuanya terkontrol. Diam dia. Ketawa dia situ. Sadar langsung, otomatis. Jadi nanti ibu akan seperti itu. Jadi ikuti saja, tidak masuk di akal. Sakit perut. Ada sakit perut, entah bagaimana cara nelpon. Ambil daun yang ada di depan rumah tuh. Rupanya daun pelasan, tahu pelasan, Bu? Pelasan tuh di kampar tuh kayak rambutan, tapi kulitnya tebal. Agak keras. Pahit nih, Ustaz. Kami makan lah, dimakan cik. Batu dia, hilang sakit perutnya. Belum tahu bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Itulah yang kenyataannya. Rupanya kasus itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Orang sakit perut suruh ambil daun depan rumah kan. Nabi Musa juga itu ya. Jadi rupanya dia sesuai instruksi aja. Dan itu sampai ke kita. Tapi melepaskan cita-cita aja kan. Ini karena anak tetangga demam, dia awalnya mengaji, enggak mau, tunggu dulu. Kalaupun datang, iya tuh, kalau perlu dijawab dengan bahasa yang sempurna. Ambo sholat dulu ya. Di kajian awam kan sholat, betul? Kajian ini sholatnya bertanya kepada yang gaib tadi. Tanya kepada Allah. Itu sholat. Sholat itu berdialog. Tanya. Itu dia. Ada ragu bundain. Itu dia. Rajin-rajin prakteknya. Praktek di rumah. Jadi boleh sesama kita, Bu, prakteknya. Sama kita. Nanti Bu aja ya. Boleh jam 8 pagi, jam 9 telepon Bunda. Kenapa duduk sambil duduk makan tuh bercerita-cerita juga? Dengarkan ini. Kalau itu kata sampaikan. Untuk melatih zuk tadi. Benar enggak? Pak, benar? Kita pasti kita nanti sesama kita nanti. Asik, lah connect, jadi tim. Itu bisa rapat lagi, Bu. Bisa rapat tanpa ketemu, tanpa video call. Tapi mantap dari video, kita diam, dia diam. Ya, oke. Jadi, tadi. Apa ceritanya? Besok tanggal 8 kita pergi situ. Malam minggu kita pergi hadir ke pembukaan MTQ. Kantor wali kota, lama. Ibaratnya, Bu ya. Ini mau besok dulu, Bu ya. Malam minggu besok.
MTQ kota. Dilatih aja ya. Nah, latih. Lanjut. Nah, lanjut. Udah sampai tadi karam diri kita kepada Azza wa Jalla, maka bertemulah gaib di dalam gaib, wujud di dalam wujud, zat di dalam zat, sifat di dalam sifat, asma di dalam asma. Ini wujud di dalam wujud, ini paham Ibu? Hah? Itu wujud tahu ya? Wujud ada. Ada di dalam ada. Jadi bertemu ada dan yang tukang mengadakannya. Itu dia. Siapa yang ada? Allah. Apa nampak ada? Nih. Jadi kalau ibarat di dalam batin Allah. Wujud zahir? Insan. Insan itu hamba. Bertemu wujud dengan wujud sesungguhnya. Wujud sesungguhnya dengan wujud yang nampak. Nah, itu dia. Bertemu wujud dalam wujud. Jadi kalau bertemu wujud dengan wujud, kalau tidak bertemu, mati dia. Jadi kalau disampaikan kepada yang makrifatnya, namanya buat aja. Dunia ini kadang kalau ke dunia kan cepat dapat pemahaman Bu ya. Bu Aja ini waktu masa muda lah ibaratnya. Suka kepada seseorang, namanya Suherman ibaratnya. Suherman. Payah ketemu. Di telepon, tidak diangkat. Di WA, tidak dibalas. Direkam, tidak dijawab. Bertemu kan wujud dalam wujud. Duduk. Suruh dia. Nah, insan ini, ruh ini tidak bisa kalau tidak ada insan. Aku ingin insan ini. Berarti bertemulah gaib dalam gaib. Atau Rabbnya bertemu dengan insan. Maka tinggallah casing di sana. Kalau tinggal casing di sana, apa terjadi? Berarti kita panggil. Asyhadu an la ilaha illallah. Nampak dia. Kalau kajian marifat berarti nampak dia. Ruhnya itu keluar. Kecil. Kalau ruh kan kecil, bisa masuk. Masuk ke lewat matahari. Sampai di sini. Kunci. Apa dikunci? Asyhadu an la ilaha illallah. Terkunci. Asyhadu anna Rasulullah itu enggak ya. Kunci. Kalau terkunci, berarti tinggal casing di sana. Raga, sukma di sini. Kemanapun dia pergi, kita berada di pelupuk matanya. Tidak bisa hidup sehari kalau tidak bisa ketemu. Wujud di dalam wujud, gaib di dalam gaib, zat di dalam asma di dalam as. Tak bayang pikirannya Bu. Jadi makanya kalau untuk mencuba tidak berdosa. Ketagihan itu yang benar. Jadi ya. Indo berdosa naknya sekali. Aku tidak nampak cubuh tadi. Aku iya berdosa. Nah gitu berdosa. Dia. Itu untuk mendatangkan yakin untuk dia bertemu yang namanya zuk. Wajib latihan nih Bu. Kajian makrifat tanpa latihan tidak ada dia. Jadi kan contoh ke lawan jenis. Kita buat contoh ke wujud yang zahir. Ya batang pisang kah? Ya. Kan boleh. Ya. Ayam kah? Ayam. Diikat ayam tuh Bu. Ini batang kayu diikat. Mulai bertemu gaib dalam gaib. Untuk sampai zuklah. Kan boleh. Sama dengan tadi. Ya. Boleh kucing. Kucing kan tidak payah Bu. Kadang kucing kalau lah duduk dia menung. Berusahakan bertemu gaib dalam gaib.
Wujud dalam wujud, zat dalam zat. Latihan. Tengok matanya Ustaz, kucing itu kebetulan ada kucing itu. Wih, budanya jantung kadang, Bu. Ini dia. Iya. Berarti Matanya pertama mau lihat itu. Itu di ininya dia kalau kurang paham dia, Bu. menoleh dia. Tapi kalau diajak komunikasi, ditatapnya tuh. Ya, Pasti dia tetap. Coba komunikasi. Dan merinding biasanya, Bu, ciri khas setelah sampai ini merinding. Merinding bulu roma tuh, Bu. Kadang ada yang dia besar, Bu. Ya, kucing. Yang paling besar-besar ruhnya itu adalah kucing hitam. Coba Ibu nanti komunikasi. Ada Ibu masuk ke rumah kucing hitam. Coba komunikasi batin. Loncek juga bagus, Bu. Pernah, Bu, masuk ke rumah loncek. Loncek, tahu loncek, Bu? Loncek itu yang jauh loncat nih, kecilnya. Kecil. Kalau yang di bawah rumah tuh kangkung namanya. Kangkung beda ya. Ini ada loncek, ada katak, beda ya. Kalau di badannya besar-besar ini yang loncek tuh, Bu. Ya. Lengket top, tibut tuh. Itu ilmu yang dipakai oleh ilmu ninja kan. Ilmu ninja itu kan berasal dari diambilnya teori itu dapat dari dia. Bagaimana mengaplikasikan dalam tubuhnya. Itu kajian makrifat semua. Jadi kalau sang kucing itu bertemu zat dengan zat itu bisa. Itu caranya. Berarti kita kembali menro'ah tadi. perintah juga dari sini. Iya, harus sini dulu. Jangan begitu nampak, salat dulu. Buatlah, buat. Jangan kita, aku kucing ayo mah, enggak mau. Antu lari kucingnya, mangga katanya. Ini kucing orang Pasaman lah mah. Jadi kalau berdasarkan ini semuanya Bunda, maka di sini maka disebutlah kita hamba. Itulah hamba. Hamba hanya mengikuti perintah. Tiada daya dan upaya. Mati. Itu mati. Maka lepas cita-cita. Lepas hajat. Lepas kehendak. Kalau disuruh, iradat minallah. Hati Allah. Aman. Bunuh enggak apa-apa lagi. Sang kucing itu apa tuh perintahnya? Biasanya tergantung kajian makrifat nih. Kalau instruksinya bertemu Allah, lewat kucing, ya kucing. Tapi kalau yang pengalaman yang kita lalui dengan kucing itu adalah mempraktekkan dia paham dialog kita. Jadi kita bisa bertemu gaib dengan itu aja. Ya, dengan cicak juga. Dengan tikus juga. Paham dialog. Jadi nanti kita bisa merasakan ilmunya sebagaimana Nabi Sulaiman. Bisa merasakannya. Sulaiman itu mendunia dia. Ya. Tapi Muhammad SAW alam bukan dunia. Lebih luas dari dunia. Dia bagaimana merasakan ilmunya? Di mana aja dia berjalan, Bu. Jumpa rumput-rumput jak salam. Kancil jak salam. Kerikil jak salam. Tembok, gitu ibarat. Pohon jak salam. Dia rasakan ilmu. Gitu dia. Jadi kalau enggak masuk aja nih, dibilang macam-macam ya. Sihir lah. Mana bisa? Enggak bisa dah, Bu. Sihir. Nabi-nabi lain tuh ada, Bu, tapi tidak full seperti Rasulullah. Tidak full. Nabi Musa garis lurusnya komunikasi ruh. Yang lain ada tapi tidak full seperti Rasulullah. Bisa cuma menyembuhkan juga ya. Musa bisa. Musa Samiri juga. Musa Samiri itu saudaranya Musa juga ya. Dia menggunakan tanah bekas Jibril. Berikut Jibril nampak turun, diambil tanah bekas Jibril. Dia bermohon pada Allah dengannya. Bisa tuh. Dibuatnya patung. Masukkan sih. Caranya, bicara dia. Gitu. Gitu. Sehingga sampailah keyakinan sebagian di dunia ini ada pemahaman tidak boleh memakan sejenis sapi. Dianggap hewan yang suci.
suci. Apa itu? Nah, kita lah ada juga ya, tapi sapi tiap tahun dibantai. Tidak boleh dimakan sapi ini dan sapi itu. Sapi ini. Maka setelah sampai di level itu berarti hancur ya.